Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Oke, di video kali ini Mas Eka masih akan berbagi informasi seputaran tentang KJP Plus tahap 2. Enggak tahap 2 lah, pokoknya KJP Plus lah ya gitu ya. Karena ini sifatnya nanti bertahap-tahap berikutnya gitu ya. Apa nih Mas Eka yang mau dibagi atau mau berbagi informasinya? Nah, Mas Eka mau berbagi informasi karena banyak juga para warga sekolah yang bingung gitu. Bingung kenapa? Mas Eka, saya udah nggak dapat lagi nih KJP-nya, kemarin dibatalin, kemarin di off, kemarin di blokir, dan sekarang udah nggak dapat KJP lagi. Apakah saya masih bisa menikmati pangan murah Mas Eka? Karena kan salah satu kelebihan dari KJP Plus ini adalah bisa menebus pangan murah ya, kemudian bisa naik bisa naik KJP, bisa naik busway, terus kemudian bisa masuk Ancol dan masuk Ragunan museum ya dengan KJP gitu ya. Nah itu fasilitas-fasilitas yang didapatkan dari kartu Jakarta Pintar tersebut. Apakah kalau misalkan sudah tidak menerima KJP-nya, apakah masih tetap bisa ngambil pangan murah Mas Eka? Karena kan lumayan tuh. Ya, oke, di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasinya. Tapi sebelumnya untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah pastinya ya. Ya, sebelum Mas Eka bahas apakah bisa atau tidak, yang pertama adalah ya, kalau yang sudah dapat KJP ya, tolong perhatikan baik-baik ya. Yang udah dapat nih, yang keterima, tolong perhatikan baik-baik. Gunakan sebagaimana mestinya gitu ya. Jangan disalahgunakan gitu kan. Jangan KJP-nya digade ya. Kemudian jangan dana KJP-nya diambil sembarangan. Ikuti saja ketentuannya. Kalau misalkan diambil per bulan bisanya cuma segitu, ya segitu aja, dan endapannya hanya bisa didebit lah ke tempat-tempat yang sudah bekerja sama dengan Bank DKI. Oh bisa kok Mas Eka, walaupun gak kerja sama dengan Bank DKI gitu kan. Iya, saat ini bisa, tapi kalau misalkan nanti ya sudah diberlakukan aturan-aturan yang seperti itu, ya udah ikutin gitu, jangan dilanggar. Ini kan unik gitu ya para warga sekolah, ketika ada aturan maunya ditabrak gitu kan, dilanggar. Tapi ketika nanti aturannya dirubah makin diperketat, dia bingung sendiri, wah ini pemerintah nggak pro nih sama kita gitu kan. Sementara kemarin-kemarin dikasih kerenggangan, dikasih kebebasan, malah disalahgunakan. Contohnya apa? Kayak pangan murah gitu kan. Pangan murah itu enak banget dulu, mau ngantri gitu kan, ngantri orang titip bisa ya, ngantri nggak langka, nggak berjam-jam. Nah sekarang kan jadi susah gitu kan, harus ada kartu keluarganya, harus ada KTP-nya, dan daftarnya harus online gitu kan. Jadi satu ATM itu hanya digunakan untuk satu kali pengambilan, nggak bisa dititip lagi ya. Karena apa? Karena dulu-dulu itu ketahuan gitu kan, banyak yang menyalahgunakan gitu kan, terutama rentenir-rentenir gitu kan, yang KJP-nya itu digadai. Ya digadai ini sama satu orang rentenir gitu kan. Dia megang 20 kartu ATM gadaian gitu kan. Kemudian pergi ke pasar gitu kan. Digesek lah tuh pakai itu semua 20, kemudian dijual lagi. Banyak yang begitu gitu. Akhirnya apa? Diperketat. Itu kan merugikan negara juga salah satunya. Karena apa? Pangan murah ini kan subsidi ya, subsidi dari Pemda gitu kan. Karena ini pangan murah itu dari perusahaan daerah gitu kan, badan usaha milik daerah BUMD gitu kan. Nah mereka disubsidi kayak telur gitu 10.000 atau berapa ya, 10.000 ya, masih 10.000 atau berapa, masih nggak ngikutin lagi soalnya gitu. Nah kayak seperti itu, dijual 20.000 kan untung, pemerintahnya dirugin, dia diuntungin. Akhirnya sekarang diperketat. Nah karena apa? Karena ulah dari warga sekolah atau oknum warga sekolah yang menyalahgunakan kebijakan-kebijakan tersebut gitu ya. Sama dengan halnya KJP, udah ikutin aja aturannya gitu kan, jangan ditabrak-tabrak gitu, jangan disalah-salah gunain. Karena nanti kalau udah nggak dapet ya pusing sendiri gitu kan, terus bilang, teriak-teriak gitu kan, ini nggak adil, masa saya yang miskin katanya, saya yang kurang mampu tidak dapat gitu. Tapi ketika dapat digadaikan gitu kan, itu banyak yang seperti itu gitu kan. Artinya udah miskin tidak bersyukur gitu ya. Harusnya dia bersyukur udah dapat gitu, biayanya di apa, biaya sekolah ditanggung pakai KJP tersebut gitu kan, dananya dimasukin dari situ, harusnya lebih bersyukur. Tapi malah disalahgunakan, dan pada akhirnya
kena cut atau kena blok ataupun dihentikan KJP orang tersebut, oknum tersebut, marah-marah gitu kan, bikin orang panas gitu kan, ini yang nggak baik. Nah, balik lagi, apakah kalau misalkan sudah di-cut seperti itu, apakah kalau misalkan sudah di-stop KJP-nya gitu ya, apakah tetap masih bisa tarik pangan murah? Tentu tidak, ya. Karena pangan murah ini adalah satu kesatuan dari manfaat dari KJP tersebut, gitu kan. Kalau dia sudah bukan lagi penerima KJP, maka tidak akan dapat pangan murah lagi, gitu kan. Tapi masih bisa digunain nggak Mas Eka? Masih, tapi tidak tercatat di situnya. Nanti pada saat ngegesek juga akan bisa, gitu kan. Loh kok begitu? Iya, karena kan penerima KJP, pangan murah itu adalah fasilitas dari kartu KJP tersebut gitu kan, bisa menebus dengan KJP tersebut gitu ya. Kalau dia bukan lagi terdaftar sebagai penerima KJP, ya otomatis tidak akan bisa menerima. Apakah masih bisa ditransfer Mas Eka ke bank dari bank lain ke bank DKI-nya, ke KJP-nya, ke rekening KJP? Bisa aja, tapi kan percuma, nggak bisa diambil pangan murahnya gitu kan. Terus apakah bisa masuk Ancol? Enggak, karena stop. Ketika KJP-nya di stop, maka fasilitas yang ada di dalamnya pun di stop. Nah, rugi kan. Makanya kalau udah dapat KJP, ya gunakan dengan sebijak mungkin, jangan dianeh-anehin gitu kan. Kalau memang mau disisain di dalamnya untuk mengambil pangan murah, ya sisakan untuk pangan murah, ambil untuk pangan murah gitu kan. Jangan justru malah digesek atau diambil dananya semua, kemudian dibelikan perhiasan gitu kan, atau dibelikan hal-hal yang bukan sifatnya buat pendidikan putra putrinya atau buat keperluan warga sekolahnya gitu kan. Dibayar buat bayar hutang gitu kan, dibeliin buat apa, dibayar buat motor dan segala macam. Nah ini kan harusnya buat ke anak, kok malah jadi kayak dibebanin, bukan dibeban, jadi kayak milik orang tuanya. Bahkan nggak jarang gitu kan KJP ini jadi rebutan gitu. Rebutan apa? Rebutan oleh orang tuanya gitu. Kenapa? Ya karena ini kan punya anaknya, tapi dipegang sama orang tuanya gitu kan. Udah anak, udah lu mah diem aja, udah pokoknya mah udah deh, ini udah duit KJP mah udah sama emak lu aja gitu kan, sama bapak lu aja udah nih duit KJP, udah lu mah diem aja gitu kan. Ya nggak begitu gitu kan. Di situ punya hak, punya hak anaknya gitu, putra putrinya atau warga sekolahnya punya hak gitu kan. Penuhilah kayak kebutuhan sekolahnya gitu ya. Jangan justru malah digunakan untuk bayar utang gitu, apalagi sampai buat bayar pinjol gitu. Terus apalagi sampai digadaikan oleh orang tuanya, kemudian dananya nggak tahu dikemanain. Pada akhirnya ketika digadaikan nggak bisa ditembus, dia mengambil pinjol gitu kan. Wah udah runyem urusannya gitu kan. Akhirnya apa, anaknya jadi terbengkalai dari sekolah, orang tuanya penuh dengan hutang dan segala macam, kan jadi ribet. Coba kalau misalkan lempeng-lempeng aja, ikutin aturannya gitu kan, jangan dimacem-macemin KJP-nya, aman-aman aja gitu ya. Jadi seperti itu para warga sekolah. Kalau misalkan sudah putus KJP-nya, maka semua fasilitas KJP tidak lagi didapatkan. Terus kalau misalkan dapat lagi, bisa lagi kah Mas Eka dapat itu lagi? Ya bisa. Kalau misalkan dia masuk lagi nih, keterima lagi KJP-nya, ya berarti dia berhak lagi mendapatkan fasilitas pangan murahnya, kemudian naik busway, kemudian ke Ancol dan museum-museum dengan KJP yang berada di DKI Jakarta itu ya. Jadi kalau misalkan KJP-nya sudah stop, ya udah, ya salam, selesai sudah. Pangan murah nggak dapet, KJP nggak dapet gitu kan, hutang direntenirnya nambah gitu, kalau hutang pinjolnya juga nambah, salah sendiri gitu kan. Karena apa? Karena tidak mengikuti aturan. Itu ada dan banyak gitu ya. Jadi untuk para warga sekolah, mudah-mudahan warga sekolah yang melihat video Mas Eka nggak seperti itu ya, menggunakan dana KJP-nya dengan bijak, dengan benar, kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawabannya dengan apa ya? Dengan prestasi dari putra putrinya, ataupun dengan ikut serta mengawasi putra putrinya gitu kan. Kan pemblokiran KJP itu bukan hanya penyalahgunaan dananya KJP-nya aja gitu kan, bisa jadi dari si penerima KJP tersebut, kayak misalkan ngerokok ya, terus tawuran ya, terus membuli. Nah ini janganlah gitu kan. Yang tawuran maka dia akan rugi dua kali. Kenapa? Karena kalau misalkan tawuran di DKI gitu ya, di DKI ikut terlibat tawuran, maka tidak dikeluarkan SKCK-nya. Nah, ketika tidak dikeluarkan SKCK-nya, kayak misalkan mau ngelamar kerja, mau kuliah gitu kan, itu kan repot gitu ya. Jadi rugi dua kali, KJP-nya nggak dapat, SKCK-nya nggak dapat, mau ngelanjut ke sini nggak bisa, mau ke sana nggak bisa, bingung akhirnya ya. Kemudian yang keduanya kayak merokok. Nah, ini banyak banget gitu kan. Ini sangat 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 prihatin banget gitu kan.
sebenarnya gimana gitu ya, anak-anak yang usia di bawah umur tapi masih pada merokok ya, kalau bisa janganlah gitu kan. Bahkan yang Mas Eka sendiri aja nggak ngerokok gitu kan, tetap tetap aja boros gitu, apalagi ngerokok gitu ya. Usahakan jangan merokok. Nah kalau misalkan ketahuan sampai ngerokok, maka KJP-nya diblok. Kemudian membuli, nah ini juga sama, jangan sampai ada hal-hal yang membuli walaupun sifatnya bercanda dan segala macam, ketahuan ataupun kena tersandung masalah pembulian seperti itu, maka KJP-nya akan di-off-kan atau di-cut. Bahkan eh, membuli verbal maupun non verbal gitu kan, itu bisa diproses, kemudian KJP-nya bisa dimatikan. Cuma jangan gara-gara hal sepele seperti itu KJP-nya hilang, pangan murahnya nggak dapat lagi gitu kan. Udah amat kita mah susah gitu kan, tapi tidak bisa mengontrol diri kita, pada akhirnya kita akan menyusahkan diri kita lagi menjadi double gitu. Oke, itu ya para warga sekolah. Jadi tidak bisa lagi mendapatkan pangan murah kalau KJP-nya tidak terdaftar lagi di tahap yang sedang berlangsung gitu. Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.